Ya, baik. Pada hari ini kita akan belajar ya mengidentifikasi serangga Ordothyraptera. Biasanya Ordothyraptera ini sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah kutu ya. Jadi Ordothyraptera ini di bidang kedokteran dan kesehatan itu dikenal ada 3 spesies. Jadi yang pertama Pediculus humanus capitis, kemudian Pediculus humanus corporis, dan Pyrrhus pubis ya. Dan ini adalah nama bahasa Indonesianya. Jadi Pediculus humanus capitis adalah kutu kepala, Pediculus humanus corporis adalah kutu badan, dan Pyrrhus pubis adalah kutu pubis. Ya, ini adalah gambar dari kutu dewasa dari Pediculus humanus ya. Pediculus humanus, jadi tubuhnya berukuran sangat kecil sehingga kita kalau ingin melihat lebih jelas harus menggunakan mikroskop. Ya. Kemudian tubuhnya adalah pipih dorsoventral. Nah, tubuh dari kutu kepala atau kutu badan ini itu adalah tergolong simetri bilateral. Jadi artinya dapat dibagi dua. Dapat dibagi dua, kemudian menghasilkan potongan kiri dan kanan bentuknya sama, ya. Jadi inilah dikatakan simetri bilateral. Lalu kita akan pelajari morfologi dari masing-masing ya. Jadi lengkap struktur tubuhnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada kepala, ya, ini kepala, dan kemudian ini adalah toraks dan atau dada, dan ini adalah abdomen atau perut. Nah, kalau kita melihat di bagian kepala, jadi kepala ini memiliki mata, ya, kiri dan kanan ini ada mata. Kemudian kutu ini mempunyai antena, antenanya pendek, jumlah segmennya ada 3 sampai 5. Pada gambar ini adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Kemudian mulutnya adalah tipe menusuk dan menghisap darah. Lalu untuk dada atau torak ini ada 3 segmen, ya, 3 segmen. Dan kita lihat ada bentukan bulat-bulat ini. Ya, bulat-bulat ini yang ada di sisi samping atau sisi lateral itu adalah lubang pernapasan atau spirakel. Ya, dari torak atau dada itu keluar tungkai atau kaki, yaitu sebanyak 3 pasang. Jadi 3 di kiri dan 3 di sebelah kanan. Ukurannya sama, ya, ukuran tungkai yang ada di depan maupun di tengah dan belakang sama. Kemudian ada terdiri dari 5 ruas, ya. Kemudian pada ujung dari tungkai atau kaki ini memiliki kuku atau cakar, ya. Nah, ini tujuannya untuk berjalan kemudian menempel pada rambut. Nah, kemudian untuk abdomen itu adalah bentuknya memanjang. Kemudian dia otomatis karena dia memanjang lebih besar dari ukuran dada. Nah, terdiri dari 7 sampai 9 segmen. Kemudian pada setiap segmen abdomen ini kita akan lihat ada warna coklat tua ini ya. Ini adalah penebalan kitin atau paratergal plate. Kemudian di sisi lateralnya juga ada lubang-lubang. Nah, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah spirakel ya. Jadi ada di sisi kiri dan sisi kanan. Ini untuk pernapasan. Ya, ini adalah kutu. Jadi kutu ini memiliki jenis kelamin yang terpisah. Ada jantan dan betina ya. Nah, ukurannya bagaimana? Ya, ukurannya pasti yang betina lebih besar ya. Tapi selain itu dari morfologi kita akan bisa melihat dengan jelas bahwa kita lihat pada ujung abdomen ya. Ujung abdomen atau posteriornya kita melihat ujungnya ini pada betina terdapat lekukan ya. Terdapat lekukan. Lekukan ini tampak seperti huruf B atau V terbalik. Ya, untuk V, untuk huruf V atau V terbalik. Nah,
Ini adalah kita melihat lebih jelas lagi, lebih detailnya ya. Jadi ini adalah milik apa? Jenis kelaminnya betina karena kita lihat dari ujung posterior dari abdomen yang bentuknya seperti W atau V terbalik. Ya, ini ya yang saya berikan kotak warna hijau. Nah, ini adalah tirus pubis. Ya, tirus pubis atau kutu pubis. Bentuknya beda dengan kutu kepala, di mana kutu pubis ini lebih gemuk. Ya, lebih gemuk, kemudian jelas dia juga harus dilihat dengan mikroskop cahaya. Tapi bedanya adalah morfologinya besar ya, gendut, sehingga tampak seperti kepiting. Ya, tidak punya sayap, pipi dorsoventral. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat morfologinya. Jadi, kalau sebelumnya bahwa kalau Pediculus humanus sama ya, memiliki 3 tungkai ya, tapi bedanya adalah kalau kutu kepala tungkainya apa? Tungkainya sama-sama langsing ya. Jadi tidak ada perbedaan, ukurannya sama. Tapi beda sekali dengan tirus pubis. Kalau tirus pubis ya, tungkai depannya saja yang berukuran lebih kecil, tapi tungkai ke tengah dan tungkai belakangnya lebih besar ya. Nah, lebih besar, tungkainya lebih kuat, kemudian cakarnya juga sangat besar nih. Nah, sehingga cakarnya ini menyerupai seperti tungkainya kepiting ya. Tungkainya kepiting. Kemudian toraknya juga lebih besar ya, lebih lebar. Nah, kalau abdomennya jelas lebih pendek ya, bentuknya membulat. Ini adalah dari morfologi. Ini juga sama punya antena ya. Ini ciri khasnya kita lihat paling mencolok adalah badan ya, torak dengan abdomen. Kemudian kita juga melihat adanya tungkai. Nah, ini adalah gambaran sekilas juga ya. Ini dari tirus pubis. Ya, ini adalah telur dari kutu atau yang biasa kita sebutnya adalah nit ya. Jadi telur dari spesies dari semua spesies ya, baik Pediculus maupun Tirus itu tidak dapat dibedakan. Kemudian telurnya ini berbentuk oval lonjong, warnanya kuning hingga putih ya. Kemudian dia ujung telur ini yang saya berikan tanda panah warna biru, ini adalah ujung telurnya ini melekat pada folikel rambut atau serabut pakaian ya dengan cat kitin ya, like semen. Kemudian dia juga punya tutup ya, salah satu ujungnya lagi punya tutup ini, jadi operculum. Jadi nanti larvanya akan keluar melepas operculum. Nah, telur ini menetas dalam waktu 7 sampai 9 hari sehingga nanti keluar limfa ya, limfa inter 1. Ya, terima kasih. Demikian materi kita hari ini untuk mengidentifikasi kutu, baik kutu kepala maupun kutu pubis. Ya, semoga bermanfaat.